Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas teori keagenan. Saya akan bicara mengenai agency teori. Apa itu agency teori? Agency teori atau teori keagenan itu teori yang menjelaskan, gitu ya, hubungan antara prinsipal itu adalah pemilik dan agent. Siapa itu agent? Agent adalah manajer atau eksekutif, gitu ya. Nah, teorinya ini kita bisa mulai dari Jensen and Macklin. Gitu ya. Jensen and Macklin tahun 1976 mengajukan teori yang namanya teori keagenan, yaitu teori yang menjelaskan konflik kepentingan antara pihak-pihak yang melakukan kontrak antara prinsipal, pemegang saham atau pemilik dengan agent atau manajer. Di sini hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara prinsipal dan agent di mana manajer, gitu ya, manajer adalah agent, direkrut oleh pemilik prinsipal, diberi otoritas untuk menjalankan perusahaan karena keahlian manajer. Oke, paham ya? Jadi hubungan keagenan adalah hubungan kontrak antara manajer dengan prinsipal, di mana prinsipal meng-hire manajer, diberi otoritas untuk menjalankan perusahaan karena keahlian dari manajer, gitu ya. Lalu apa gunanya si prinsipal meng-hire manajer? Agar manajer mengambil kebijakannya sesuai dengan keinginan atau kepentingan dari prinsipal atau pemilik perusahaan atau pemegang saham. Apa itu? Meningkatkan kesejahteraan kekayaan dari pemegang saham atau pemilik perusahaan. Gitu ya. Ini loh hubungan keagenan. Lalu kenapa manajer di-hire oleh prinsipal? Gitu ya. Anda bisa lihat, betul nggak manajer yang di-hire tadi atau yang direkrut oleh prinsipal tadi akan menjalankan perusahaan sejalan dengan kepentingan dari pemilih? Gitu ya. Benar nggak? Jawabannya belum tentu. Jadi jawaban pertanyaan di atas tadi belum tentu. Belum tentu manajer akan mengambil kebijakan atau mengambil keputusannya sejalan atau sesuai dengan kepentingan atau keinginan dari pemegang saham atau prinsipalnya. Kenapa? Karena ini. Karena si manajer juga punya kepentingan, gitu ya. Prinsipal punya kepentingan, ingin meningkatkan kekayaannya, si manajer juga punya kepentingan. Kepentingannya dia juga ingin kaya dong, sama. Gitu ya. Jadi masing-masing berusaha memaksimalkan utility-nya. Masing-masing memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Gitu ya. Oleh karena itu akan timbul problem, akan timbul yang namanya konflik keagenan, gitu ya, antara prinsipal dengan manajer. Apa itu konflik keagenan, Pak? Konflik keagenan itu konflik yang timbul ketika manajer tidak bekerja, gitu ya, sejalan dengan kepentingan dari prinsipalnya atau pemegang sahamnya. Kalau konflik keagenan ini timbul, apa yang terjadi, Pak? Biasanya kalau konflik keagenan yang tinggi dalam perusahaan, itu kita bisa lihat kondisi perusahaannya, nilai perusahaannya akan turun. Jadi kalau konflik keagenan tinggi, nilai perusahaan akan turun. Kalau konflik keagenan rendah, nilai perusahaan akan tinggi. Kenapa begitu? Karena tadi, kalau konflik keagenan tinggi berarti manajer tidak bekerja sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang merekrut dia, gitu ya. Atau kalau misalnya konflik keagenannya rendah, kenapa nilainya tinggi? Karena manajer akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sehingga tadi nilai sahamnya akan tinggi. Karena kalau si manajer bekerja sesuai dengan kepentingan perusahaan, maka tadi perusahaan bisa mendapatkan laba yang tinggi. Kalau laba yang tinggi itu lalu sebagian dibagikan sebagai dividen dan dibaca oleh pasar sebagai sinyal yang baik, maka pasar akan bereaksi, gitu ya, berani membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi karena nilai pasarnya naik.
otomatis nilai pasarnya perusahaan akan naik. Kalau nilai pasar perusahaan akan naik atau nilai saham di pasar modalnya naik, maka tadi kekayaannya pemegang saham juga akan meningkat. Contohnya gini, kalau saya punya 1000 lembar saham PTA, ya, oke. Kalau terus sekarang harga sahamnya PTA tadi misalnya Rp100 per lembar saham, maka kalau saya punya 1000 lembar saham tinggal dikali 100 harga per lembar saham dikali 1000 lembar saham yang saya miliki. Berarti nilai kekayaan saya adalah 100.000. Gitu ya. Kalau terus tadi karena perusahaan kondisinya bagus, profit, terus bagian dividen yang tinggi dibaca sebagai sinyal yang baik oleh investor, maka harga sahamnya akan naik. Berapa? Kalau tadi nilai sahamnya sebesar Rp100 di pasar, maka dengan kondisi perusahaan yang membaik tadi, harga sahamnya akan naik menjadi misalnya Rp500 per lembar. Berarti kekayaan saya sekarang dari kepemilikan 1000 saham saya di PTA akan berjumlah 500 dikali 1000 lembar saham yang saya miliki. 500 nilai perusahaan atau harga sahamnya per lembar. Maka sekarang kekayaan saya menjadi 500.000. Gitu ya, totalnya. Tadi 100.000, sekarang harga saham saya naik menjadi kekayaan saya gitu ya, karena harga sahamnya naik, kekayaan saya naik menjadi sebesar 500.000 rupiah gitu ya. Berarti kan kekayaan saya meningkat itu. Nah, itulah kebijakan yang harus diambil oleh manajer agar sejalan dengan kepentingan dari pemegang saham gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, kalau masalah atau konflik keagenannya tinggi, nilai perusahaan akan jatuh. Kenapa? Apa aja masalah keagenan? Menurut penelitian, gitu ya, masalah keagenan itu bisa dibagi menjadi 4 hal ini: moral hazard, earning retention, time horizon, risk aversion. Saya nggak menyebutkan ini hasil penelitiannya siapa, biasanya ini berbasiskan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, gitu ya. Karena saya tidak akan bicara teori keuangan murni banget, gitu ya, teori keuangan yang sangat dalam, gitu ya, seperti Anda kuliah di Fakultas Ekonomi, gitu ya, di Magister Manajemen, gitu ya, atau fakultas yang ada di Fakultas Ekonomi. Teori keuangannya lebih detail dibanding Anda. Kenapa kita bicara seperti itu? Karena Anda fokusnya adalah rumah sakit, gitu ya. Jadi dengan background yang berbeda, gitu ya, mungkin tidak akan sedetail yang di Fakultas Ekonomi, karena background Anda mayoritas adalah klinis, gitu ya. Kalau dalam waktu hanya 1 semester, terus belajar teori yang terlalu dalam itu akan mungkin waktunya nggak cukup di satu sisi itu. Lalu di sisi lain, yang penting Anda tuh baik, gitu ya. Lalu Anda bisa menggunakan teori yang dipelajari di kelas magister administrasi rumah sakit ini untuk diaplikasikan di rumah sakit. Jadi fokusnya, gitu ya, yang kita pelajari di sini adalah bagaimana aplikasi keuangannya, gitu ya. Jadi kita belajar teori, lalu gimana aplikasinya. Jadi nanti tidak semua terlalu tidak fokus ke teori keuangan secara dalam, tetapi bagaimana aplikasi-aplikasi keuangan nanti di dalam dunia nyatanya, gitu ya, di dalam pengambilan kebijakan keuangan terutama di rumah sakit, gitu ya. Karena background Anda tadi adalah klinis, jadi Anda paham gimana ngambil kebijakan keuangan. Tapi kalau secara detailnya, secara teori keuangannya dan seterusnya, mungkin Anda nanti bisa bekerja sama dengan direktur keuangan atau manajer keuangan di rumah sakit Anda, gitu ya. Nah, ini bedanya di antara Mars dengan MM, gitu ya, belajar keuangannya. Jadi teorinya tidak sedalam atau sedetail yang ada di MM, gitu ya. C. Menurut penelitian-penelitian, masalah keagenan itu bisa kita kelompokkan jadi masalah moral hazard,
earning retention atau laba ditahan, time horizon atau horizon waktu, dan risk aversion. Risk aversion ini adalah orang yang nggak begitu suka sama risiko, jadi orang yang menghindari risiko, gitu ya. Oke, moral hazard atau perilaku hazard, perilaku buruk. Apa itu di dalam apa namanya teori keagenan, gitu ya. Nah, moral hazard di dalam teori keagenan itu kita bisa melihat bahwa manajer, gitu ya, berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, gitu ya, berupa pendapatan tambahan atau private perquisite, gitu ya. Nah, pendapatan tambahannya itu seperti apa, Pak? Contohnya gini, gitu ya. Contohnya manajer itu dia lebih senang, misalnya mendapatkan tambahan apa namanya, tambahan bagi keuntungan dia lah, gitu ya. Misalnya dapat tambahan dari gaji yang tinggi, pendapatan yang tinggi misalnya, atau di sisi lain dia berusaha untuk mendapatkan fasilitas yang baik, gitu ya. Contohnya ingin mendapatkan fasilitas mobil, tapi mobil yang kelasnya baik, gitu ya. Kalau naik pesawat, ingin naik pesawat yang bukan kelas ekonomi, tapi kelas bisnis, gitu ya. Karena saya adalah pimpinan perusahaan, gitu ya. Atau kalau terus ada dinas keluar kota, tidur di hotel, pinginnya hotel yang bintang 5, ya mau bintang 3, karena saya adalah direktur perusahaan. Itu contohnya, gitu ya. Gimana manajer berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, gitu ya, berupa tambahan pendapatan, sehingga, gitu ya, manajer lebih suka untuk memenuhi kepentingannya dibandingkan daripada dia berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki NPV positif. Harusnya kan tadi dikatakan, pilihlah investasi yang mempunyai NPV positif, gitu ya. Tapi karena dia ingin memenuhi kepentingan pribadinya, dia nggak tertarik untuk berinvestasi pada proyek-proyek yang memiliki NPV positif. Jadi ini ada moral hazard di sini. Lalu yang kedua, manajer akan berinvestasi pada proyek-proyek yang sesuai dengan keahlian mereka saja. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk meningkatkan nilai mereka pada perusahaan. Jadi kalau dia berinvestasi pada proyek-proyek yang sesuai dengan keahlian, mereka berharap bahwa nanti akan memberikan hasil yang baik. Kalau mendapatkan hasil yang baik, maka nilai perusahaan akan naik. Kalau nilai perusahaan akan naik, maka saya akan meminta privilege, keistimewaan dari hasil kerja saya tadi. Apa itu? Yaitu tadi, minta penghasilan tambahan, minta fasilitas tambahan, dan seterusnya. Jadi di sini ada moral hazard. Jadi manajer tidak berusaha betul-betul berinvestasi atau mengambil kebijakan investasinya pada proyek-proyek yang baik, gitu ya. Tidak selalu begitu. Jadi ada moral hazard. Jadi dia lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Lalu yang kedua, terkait dengan laba ditahan. Di sini manajer lebih suka untuk menahan laba, gitu ya. Kenapa? Kalau laba ditahannya tinggi, maka perusahaan akan membesar ukurannya. Kalau perusahaan membesar, maka manajer akhirnya akan bisa meningkatkan kekuatannya dalam perusahaan, bisa selanjutnya akan meminta gaji dan kompensasi yang tinggi dari perusahaan. Jadi manajer itu bekerja untuk kepentingannya sendiri di sini. Kalau di sini kalau di moral hazard ingin mendapatkan pendapatan lebih sehingga mengabaikan proyek-proyek yang baik, gitu ya. Lalu yang kedua, dia lebih senang laba ditahannya tinggi karena perusahaan akan kelihatan besar, gitu ya. Lalu kalau perusahaan akan besar, maka dia akan tadi meminta gaji atau kompensasi yang tinggi di sini, atau dia bisa meningkatkan kekuatannya dalam perusahaan, gitu ya. Jadi bukan untuk kepentingan dari pemegang saham. Selanjutnya yang time horizon. Time horizon kalau di sini pemegang saham berkonsentrasi pada cash flow masa yang akan datang. Cash flow ini artinya adalah aliran kas. Jadi pemegang saham berkonsentrasi pada proyek-proyek, gitu ya, pada cash flow proyek-proyek di masa yang akan datang. Tetapi manajer lebih berkonsentrasi pada cash flow di masa jabatannya saja. Kalau ini kan masa yang akan datang nih, jauh ke depan. Kalau di sini selama masa jabatan saja. Kenapa? Jadi karena dia tadi, kalau dia masa datang, belum tentu saya jadi manajer terus, gitu kan ya. Mereka kadang-kadang berpikir seperti itu. Jadi belum tentu saya jadi direktur terus. Kalau gitu, ya udah, saya akan berpikir bagaimana proyek-proyek itu menguntungkan dalam jangka pendek cash flow-nya.
Nah, lalu cara yang dilakukan dengan seperti apa? Apa tindakan yang dilakukan oleh manajer? Contohnya di sini dia bisa saja manajer melakukan manipulasi sistem akuntansi. Kemarin saya sudah ajarkan ya, kalau sistem akuntansinya berubah, gitu ya, labanya tadi bisa berubah. Contohnya dengan merubah metode persediaan aja. Kemarin ada LIFO, FIFO, dan satu metode rata-rata gitu ya. Kita bisa lihat dengan merubah satu metode dari FIFO ke LIFO gitu ya, itu keuntungan berubah. Sehingga tadi kalau keuntungan berubah terkait sama bonus, maka manajer bisa mendapatkan bonus yang tinggi. Kan gitu ya. Jadi dia bisa memanipulasi sistem gitu ya. Lalu yang kedua, dia memilih proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka pendek dengan investasi jangka panjang. Jadi keuntungannya jangka pendek, padahal investasinya jangka panjang. Harusnya kan jangka panjang juga, tidak. Karena dia tadi disesuaikan dengan masa jabatan. Oke, paham ya? Ini terkait dengan terorisme. Lalu yang ketiga dengan risk aversion. Risk aversion itu manajer akan menghindari risiko jika kompensasi gaji terbesar pada gaji tetap. Gitu ya. Sehingga gitu ya, dia lebih senang, lebih senang dengan kondisi sekarang. Dia nggak begitu berani ngambil risiko karena dia takut kalau saya ngambil risiko, terjadi risiko, saya akan terpental dari perusahaan gitu ya. Kalau kondisinya perusahaan tidak baik gitu ya, karena saya bisa dipecat dari perusahaan atau di PHK gitu ya. Kalau tadi dia lebih senang menghindari risiko kalau gaji terbesarnya pada gaji tetap. Di sisi lain, pemegang saham lebih senang manajer itu mengambil proyek-proyek yang lebih beresiko. Karena apa? Karena proyek yang berisiko biasanya memberikan keuntungan yang tinggi. Kalau keuntungan perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan juga akan naik atau meningkat atau tinggi, gitu ya, paham ya? Jadi di sisi lain, pemegang saham ingin manajer mengambil proyek-proyek yang lebih berisiko supaya mendapatkan keuntungan yang tinggi. Teorinya high risk, high return. Biasanya proyek yang resikonya tinggi, return-nya atau imbal hasilnya juga tinggi. Oleh karena itu, pemegang saham karena dia ingin meningkatkan nilai kekayaannya, maka dia ingin manajer mengambil proyek-proyek yang mempunyai risiko tinggi. Tapi di sisi lain, bagi manajer yang punya gaji tetapnya tinggi, dia tidak begitu suka mengambil proyek-proyek yang berisiko tinggi, karena tidak aman bagi dia. Nah, ini loh masalah perbedaan gitu ya, kepentingan antara pemilik dengan manajer. Jadi problem antara prinsipal dengan agent. Prinsipal pemilik, agent adalah manajernya. Jadi gitu ya. Jadi Anda bisa lihat. Jadi contohnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu kan direktur di-hire oleh pemilik. Direktur direkrut oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingannya pemilik. Supaya pemilik menjadi lebih kaya. Oke. Nah, karena itu ketika tadi si direktur direkrut oleh pemegang saham atau pemilik agar dia bisa menjalankan perusahaan atau rumah sakit sesuai dengan keahliannya gitu ya, agar si pemilik jadi lebih kaya. Lalu gimana caranya supaya pemilik jadi lebih kaya? Maka si manajer atau si direktur yang direkrut tadi harus mengambil kebijakan keuangannya yang berdasarkan 3 kebijakan tadi untuk meningkatkan kekayaan dari pemegang saham. Tapi di perjalanan faktanya belum tentu. Karena apa? Karena ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer yang direkrut tadi. Karena si pemegang saham ingin kekayaannya meningkat, tapi di sisi lain manajer juga ingin kaya juga. Oke. Karena itu belum tentu si manajer akan bekerja sesuai dengan kepentingannya pemegang saham. Ini dijelaskan dalam teori keagenan dan ini terjadi di dalam dunia nyata. Contohnya ada tuh sebuah direksi di sebuah perusahaan gitu ya. Begitu direkrut untuk jadi direksi di perusahaan, si direksi langsung mengasuransikan jabatannya gitu ya, karena dia tahu saya berisiko nih gitu kan, kalau saya menjalankan perusahaan terus
tidak sesuai dengan keinginannya pemegang saham atau pemilik, maka saya akan dipecat, akan di PHK. Padahal ketika saya direkrut, saya itu pindah dari perusahaan lain, gitu ya. Jadi saya sekarang si direksi tadi sebelumnya menjabat sebagai direksi di perusahaan A. Ketika direkrut oleh perusahaan B, gitu ya, dan dia masuk di perusahaan B, tapi dia paham bahwa setiap saat dia juga bisa tendang dari perusahaan B ini tadi atau di PHK. Oleh karena itu dia tadi, kalau saya di tengah jalan tiba-tiba di PHK, maka kan saya kehilangan pekerjaan, gitu ya. Maka saya tadi kehilangan pendapatan saya. Oleh karena itu supaya posisi saya aman, ketika saya di PHK atau dipecat, saya akan punya uang. Lalu gimana caranya? Jabatannya tadi diasuransikan sama dia. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Jadi Anda bisa lihat ya, di dalam dunia nyata itu ada perbedaan kepentingan seperti itu. Sehingga belum tentu. Lalu gimana caranya supaya masalah keagenan atau konflik keagenan ini bisa menjadi kecil? Ini caranya. Caranya adalah turunkan konflik keagenan. Gimana caranya menurunkan konflik keagenan? Contohnya kita lihat ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja itu kan tadi, kan Anda bisa lihat yang namanya eksekutif itu hari ini bisa di perusahaan B, gitu ya. Tahun depan bisa di perusahaan C, tahun depan lagi di perusahaan C, dan seterusnya. Jadi itu ada pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini, gitu ya, akan melihat manajer yang kinerjanya bagus atau jelek. Gitu ya. Kalau manajer kinerjanya buruk pada perusahaan lama, maka dia akan sulit untuk berpindah ke perusahaan yang lain. Karena dia tadi performance-nya jelek. Maka di dunia pasar tenaga kerja dia dianggap jelek. Oleh karena itu besok Anda semua lulus, ya, ada kan mayoritas yang kelas ini masih mayoritas adalah dokter muda gitu ya. Nah, ketika Anda bekerja tadi, Anda harus punya kinerja yang bagus. Tunjukkan kinerja yang bagus selama Anda bekerja gitu ya. Karena tadi ketika kinerja Anda buruk, ketika Anda melakukan kesalahan di sebuah rumah sakit gitu ya, maka kondite Anda itu akan dilihat oleh rumah sakit lainnya. Biasanya perusahaan atau rumah sakit ketika meng-hire orang baru dan di salah satu kriteria rekrutmennya misalnya ada pengalaman kerja gitu ya, maka perusahaan yang baru tadi akan menghubungi perusahaan yang lama. Biasanya bisa terjadi seperti itu. Dia akan bertanya, apakah performa Anda di perusahaan yang lama itu kerjanya bagus atau tidak? Kalau jelek, mungkin dia akan berpikir 2 kali untuk menerima Anda di perusahaan Anda. Jadi ada pasar tenaga kerja yang mengawasi manajer untuk kinerja baik atau buruk. Kalau kinerjanya buruk, maka akan sulit untuk berpindah perusahaan. Ini dari sisi pasar tenaga kerja. Lalu apalagi bisa menurunkan konflik keagenan? Ada dewan komisaris, gitu ya. Dewan komisaris itu dibentuk gitu dalam perusahaan. Kalau di dalam teori corporate governance, tata kelola perusahaan, maka harus ada yang namanya dewan komisaris. Fungsinya dewan komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja manajer, gitu ya. Jadi direksi ketika menjalankan kerjanya dia meng-hire orang, gitu ya. Lalu menjalankan perusahaan, maka tadi direksi tadi dalam menjalankan perusahaan dia harus diawasi oleh dewan komisaris. Oleh karena itu kalau di perusahaan di BUMN itu pasti ada dewan komisarisnya. Contohnya kalau di rumah sakit PKU, gitu ya, dewan komisarisnya bentuknya adalah BPH, Badan Pengurus Harian. Ini contohnya, gitu ya, mirip seperti dewan komisaris kalau di Muhammadiyah. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada bonding mechanism. Bonding mechanism ini adalah mekanisme yang mengikat, gitu ya, melalui kebijakan dividen dan utang. Nah, contohnya tadi kan ada saya balik ke atas, tadi ada yang earning retention atau laba ditahan. Manajer lebih suka laba ditahannya tinggi, gitu ya, manajer lebih suka sehingga laba ditahannya tinggi. Lalu tadi kalau dalam kebijakan investasinya, gitu ya,
dia akan lebih suka menggunakan dana internal. Gitu ya. Dia akan lebih suka menggunakan dana internal daripada dia ngambil dana dari luar. Dana dari luar itu dalam bentuk pinjaman, gitu ya. Nah, kenapa dia lebih suka menggunakan dana internal? Jadi tadi kalau dia menggunakan dana internal, dia kan nggak diawasi, dan pemegang saham kan nggak bisa mengawasi perusahaan secara langsung, gitu ya. Oke, jelaskan logika pengawasan langsung atau tidak, gitu ya. Jadi pemegang saham tidak bisa mengawasi kegiatannya, pekerjaannya direksi itu atau manajer itu sehari-hari. Maka tadi dia akan lebih suka mendanai proyek-proyek yang menguntungkan itu dengan dana internal, atau proyek-proyek yang berisiko dengan dana internal, gitu ya. Nah, pemegang saham melihat hal ini, gitu ya. Oleh karena itu pemegang saham akan mendorong manajer atau direktur atau direksi atau eksekutif untuk membagikan labanya dalam bentuk dividen yang lebih tinggi, sehingga laba perusahaan itu akan rendah. Dia pengennya labanya kecil, atau dia punya free cash flow. Jadi kalau saya bicara tadi laba tahannya tinggi, maka dia punya dana yang tinggi. Dana yang tinggi ini artinya kalau di perusahaan itu secara keuangan di teorinya disebut dengan free cash flow. Jadi cash flow bebasnya, gitu ya. Cash flow bebas dalam bentuk laba ditahan tadi itu tinggi. Kalau free cash flow-nya tinggi, maka pemegang saham akan mendorong manajer untuk membagikan free cash flow-nya sebagai dividen. Oke, dibagiin sebagai dividen kan? Kalau dibagikan sebagai dividen, maka kan dana internalnya untuk investasi menjadi berkurang. Padahal kan tadi perusahaan harus berinvestasi agar dia tetap bertumbuh. Sehingga tadi penting bagi eksekutif untuk mengambil kebijakan investasi agar perusahaan selalu bertumbuh. Lalu sumber dananya dari mana kan gitu ya. Nah, kalau cash flow-nya didorong, free cash flow-nya didorong untuk dibagikan sebagai dividen, berarti kan sumber dana internal untuk investasinya menjadi kecil atau berkurang, gitu kan? Lalu gimana caranya mendanai proyek investasi yang menguntungkan? Pemegang saham akan mendorong manajer untuk membagikan cash flow dalam bentuk dividen, sehingga tadi kalau dananya berkurang, maka pemegang saham akan mendorong manajer untuk meminjam atau mengambil uang dari bank sebagai sumber pendanaan bagi proyek investasi. Jadi bentuknya utang. Free cash flow-nya dibagikan sebagai dividen, kekurangan dana untuk investasinya didorong oleh pemegang saham kepada manajernya untuk ngambil utang. Kalau ngambil utang gimana Pak? Kenapa sih pemegang saham mendorong manajer untuk mengambil utang? Karena utang akan menimbulkan pengawasan dari pemberi utang. Paham ya? Jadi kalau free cash flow-nya tinggi dibagikan sebagai dividen, maka dana untuk investasinya menjadi rendah. Gitu ya. Kekurangan dana investasi ngambil dari utang, lalu utang akan menimbulkan pengawasan dari pemberi utang. Sehingga tadi ada mekanisme yang mengikat di sini karena ada pemberian utang, gitu ya. Maka si manajer atau direksi atau eksekutif tadi ketika bekerja dengan menggunakan utang pada proyek investasinya akan diawasi oleh pemberi utang. Sehingga pemegang saham mendapatkan keuntungan, dividen, dan kedua, proyek investasinya diawasi oleh pemberi utang. Manajernya diawasi juga oleh pemberi utang. Inilah bonding mechanism melalui kebijakan dividen dan utang. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan. Yang ketiga, yang keempat gitu ya. Untuk menurunkan konflik keyakinan bisa dengan kompensasi. Jadi memberikan sistem kompensasi yang baik. Jadi itu manajer itu kompensasinya nggak bisa salah-salah, gitu ya. Misalnya jadi direktur, gajinya gaji istilahnya gini, kalau teman saya bicara seorang dokter gitu ya. Saya tuh jadi direktur katanya, pangkat jenderal tapi gaji kopral, sehingga dia nggak bertahan lama di tempatnya kerja gitu ya, sebentar aja dia keluar gitu ya, karena kompensasinya nggak bagus.
Atau tadi kalau kompensasi tidak bagus, bisa jadi si manajer tidak bekerja sesuai dengan kepentingannya pemegang saham. Dia akan cari cara bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan, gitu ya, dari perusahaan, gitu kan. Dan itu akan merugikan pemegang saham. Oleh karena itu buatlah sistem kompensasi yang baik, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial yaitu di mana si manajer diberi kesempatan sebagai pemegang saham. Gitu ya. Nah, ini ada di dalam teori keuangan ada teorinya, gitu ya. Jadi si manajer itu atau direksi nanti diberi kesempatan untuk membeli saham dengan harga lebih murah. Maka tadi kalau manajer sudah menjadi bagian dari pemegang saham, maka kembali si manajer sebagai pemegang saham kan punya kepentingan sebagai pemegang saham supaya harga sahamnya naik, gitu ya. Kalau harga sahamnya naik kan dia sebagai pemegang saham juga ikut kaya. Ini loh tujuannya kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Jadi si manajer diberi kesempatan menjadi pemegang saham agar dia punya kepentingan yang sejalan dengan pemegang saham lainnya, sehingga dia bekerja dengan keahliannya untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dan ini sejalan dengan kepentingan pemegang saham ketika merekrut manajer pertama kali. Oke, paham ya? Oke, lalu Anda bisa lihat tadi itu ceritanya bagaimana konflik keagenan di perusahaan. Oke, selanjutnya saya menjelaskan gimana sih melihat konflik keagenan di dalam perusahaan. Saya contohnya gini. Siapa yang menjadi prinsipalnya, siapa yang menjadi manajernya. Maka si manajer harus bekerja sesuai dengan kepentingan si prinsipal. Si manajer atau agent harus bekerja untuk kepentingannya prinsipal atau pemegang saham, gitu ya. Oke, itu contohnya. Lalu yang kedua, ada nggak konflik keagenan pada perusahaan yang pemegang sahamnya mayoritas dan minoritas, gitu ya? Pemegang saham yang mayoritas dan minoritas. Di sini bisa timbul pemegang saham mayoritas, gitu ya. Kalau pemegang saham mayoritas kan biasanya dia punya hak untuk menunjuk direksi. Kalau misalnya kalau dulu di pasar modal itu pemegang saham dia memiliki 20%, minimal 20%, maka dia berhak untuk menunjuk direksi, gitu ya. Menunjuk direksi untuk mewakili dia di dalam perusahaan. Sehingga tadi pemegang saham mayoritas dengan direksi itu bisa bekerja sama. Jadi ketika pemegang saham mayoritas, direksi bekerja sama, dia menjadi manajemen. Jadi pemegang saham mayoritas, direksi, kalau dia kerjasama, kita sebut sebagai manajemen. Manajemen, gitu ya. Jadi manajer dengan pemegang saham mayoritas bekerja sama untuk mengekspropriasi pemegang saham minoritas. Mengekspropriasi itu apa? Mencuri, gitu ya. Mencuri kekayaannya pemegang saham minoritas. Karena tadi dia harusnya bekerja manajemen ini untuk kepentingan pemegang saham, tapi kan dia tadi bekerja untuk kepentingannya sendiri, gitu ya. Sehingga dia tadi mengekspropriasi pemegang saham minoritas lah. Oke, terus gimana konflik keagenan ini bisa timbul, gitu ya. Contohnya gini awalnya, perusahaan tuh awalnya kan kecil, gitu ya. Ketika perusahaan itu masih kecil, maka pemegang saham dengan manajernya atau direksinya jadi satu, di mana direksi juga pemegang saham, karena perusahaan saya sendiri, perusahaan masih kecil. Lalu ada nggak konflik keagenan di mana manajer dan pemegang sahamnya adalah orang yang sama? Tentu tidak ada konflik kepentingan di sini, gitu ya. Karena si manajer sebagai pemegang saham pasti dia akan bekerja sepenuh hati, karena yang kaya nanti dia sebagai pemegang saham kan gitu ya. Tapi ketika perusahaan membesar, gitu kan ya. Ketika perusahaan membesar, gimana membesarnya? Ketika perusahaan tadi membesar, lalu dia menjual sahamnya, bagian dari kepemilikan, karena dia butuh dana untuk memperbesar perusahaannya.
Jadi tadi perusahaan itu 1 dikurangi alfa. Alfa itu adalah pemegang saham. Tadinya kan kalau 1 dikurangi alfanya 1, maka pemegang sahamnya dengan manajernya sama. Tapi ketika perusahaan membesar, bagian dari sahamnya dijual, gitu ya, 1 dikurangi alfa. Semakin besar alfa, pemegang saham, tadi alfa itu adalah perwakilan dari pemegang saham, semakin besar alfa, maka semakin tersebar kepemilikan perusahaan, semakin tersebar pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya semakin banyak. Kalau pemegang saham semakin banyak, gitu kan, nah, yang tahu kondisi perusahaan itu, karena pemegang saham yang banyak tadi ada di luar, hanyalah tadi pemilik awalnya tadi, kalau dia berbasis sebagai manajer. Tapi ketika perusahaan membesar, gitu ya, manajer yang lama tadi juga mungkin tidak bisa lagi menghandle perusahaan ini, karena dia butuh tenaga ahli yang lebih kompeten untuk menjalankan perusahaan. Maka pemegang saham akan merekrut manajer di perusahaan yang semakin besar untuk bekerja atas kepentingannya pemegang saham. Padahal kan tadi kalau sudah besar, pemegang sahamnya kan semakin tersebar tuh, semakin banyak gitu ya. Sehingga kan tidak semua pemegang saham itu bisa mengawasi manajer dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Gitu ya. Ketika manajer tidak bisa diawasi dengan penuh gitu ya, berarti ada asimetri informasi antara yang di dalam sama yang di luar. Yang di luar itu tidak paham kondisi di dalam. Yang hanya tahu adalah yang di dalam. Sehingga belum tentu yang ada dalam perusahaan, yaitu para manajer tadi, bekerja sesuai dengan kepentingannya pemegang saham. Karena mereka juga punya kepentingan sendiri. Karena ada perbedaan kepentingan, dan kedua-duanya berusaha untuk memenuhi kepentingannya, memaksimalkan utility masing-masing, maka akan timbul yang namanya konflik keagenan. Paham ya? Nah, kalau itu konflik, lalu konfliknya masalahnya di mana tadi? Masalah moral hazard, masalah laba ditahan, time horizon gitu ya, sama risk averse gitu ya. Jadi manajer melakukan hal seperti itu. Lalu gimana caranya supaya manajer tidak melakukan hal seperti itu tadi? Ada pasar tenaga kerja, ada komisaris gitu ya, terus sistem kompensasi yang baik, terus kepemilikan manajerial, mounting mechanism itu untuk mengurangi konflik keagenan gitu ya. Nanti Anda paham ya, kenapa manajer tidak sejalan dengan prinsipal. Penelitian-penelitian seperti itu sebetulnya banyak. Oke. Lalu sekarang saya mau tanya, bisa nggak konflik keagenan ini di rumah sakit? Gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan bagi Anda. Bagaimana konflik keagenan di rumah sakit? Jelaskan hubungan keagenan antara dokter, rumah sakit, dan perusahaan farmasi. Siapakah yang jadi prinsipal dan siapakah yang menjadi manajer? Gitu ya. Apakah manajer di sini bekerja untuk kepentingan prinsipal atau kepentingan dia sendiri? Sehingga tadi akan merugikan prinsipalnya atau pemiliknya. Ya. Yang kedua, pertanyaannya, jelaskan hubungan keagenan pada kasus dokter, pasien, rumah sakit, dan perusahaan farmasi. Siapakah prinsipal dan siapakah manajernya?